Om Swastiastu. Bertemu lagi dengan saya Jun Bintang dalam acara yang keren, yang dahsyat habis, yang bintang tamunya keren-keren, yang di request sama kalian semua dan tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Dan bintang tamu saya kali ini banyak di request oleh semeton-semeton semua, dan akhirnya hari ini bisa saya tangkap. Setelah lama ngobrol di WA, meskipun agak lama dibalasnya karena kesibukan masing-masing, tetapi akhirnya bro yang satu ini bisa hadir hari ini dan saya amat sangat menghargainya. Dan kita masih di acara yang paling bergengsi di Bali saat ini. Inilah dia, ngopi keliling bersama Kopi Banyuwantis, legenda rasa. Om Swastiastu, ini ada kopi baru, cocok untuk tua muda dan pecinta kopi Bali. Oke. Saking semangatnya mic-nya sampai pindah nih. Tanpa berpanjang lebar, karena saya udah ditunggu, kita akan jemput beliau hari ini. Let's go, let's go. Udah hadir nih. Kita bukain pintu dulu. Oh, Swastiastu. Presiden Beduda Nano Biru. Sehat-sehat ya. Udah pi gatra beli nano ganteng. Kita pakai itu. Bahagia. Ya. Wih, lama enggak jumpa ya? Ya, lumayan. Gara-gara pandemi sih ya. Iya, kita sambil jalan ya bro nanti ya. Siap. Asik. Akhirnya saya bertemu dengan Pak Presiden. Waktu kemarin Presiden Duata, sekarang Presiden Beduda. Wih, suksema. Suksema Pak Bro Jun. Nano, saya lihat kesibukannya nih sekarang udah mulai bercocok tanam nih. Nggih. Mengisi waktu Pak Jun. Banyak teman-teman ini ya, tambah ada positifnya juga ya. Ya. Tambah kreatif. Apa yang Bro Nano rasakan sejak pandemi ini? Artinya lebih di luar musik nih, di luar musik. Tentunya kan lebih nyatu dengan keluarga, Ya, dengan istri banyak tercinta. Kok bisa bercocok tanam sih? Seorang Nano Biru deh bercocok tanam. Ya. Gimana? Kenapa punya inisiatif itu? Ada bawah sadar ya Pak Jun. Ada bawah sadarnya. Iya. Ternyata dulu memang senang tanaman. Ya. Kan? Artinya dulu pas kecil juga pernah tanam. Artinya tomat. sebelum jadi musisi ya, Iya, dari sebelum kecil ya. dari kecil ya. Nah, kebetulan ada waktu luang nih. Oke. Munculnya itu spontan ya, tomat, cabai, sayur mayur gitu. Keperluan rumah tangga lah ya. Engken men sing sayang rabin oh, suami. Seorang Nano Biru juga bisa masak? Bisa. Serius? Bisa. Keren. Masak tingak-tiang pun tiap modalan ngai Banten, masak ini menggenap bisa suami idola deh sebenarnya deh. Karena kebetulan dulu nak punya saudara cewek tuh Pak Jun. Oh. Jadi cowok Ya, ya. semua jadi Tapi bukan terpaksa kan, memang hobi juga kan. Senang. Karena banyak teman-teman musisi juga semua tiba-tiba pintar memasak dan peduli dengan itu keluarga. Iya. Ya, kemudian kita ngobrolin masalah seorang Nano Biru sebagai musisi. Karena banyak yang udah tahu nih Nano Biru sebelum membuat Nano Biru kan ada itu dulu apa? Biru Band. Biru Band. Ya. Nah, kita cerita sedikit. Kenapa sih bisa dari Biru Band yang berbahasa Indonesia dan notabene sudah nasional ya, Loks Lebor. Jawaranya di Bali. Oh, ingat Pak Jun ya. Ingat lah. Kok bisa tiba-tiba pindah ke lagu berbahasa Bali membuat Nano Biru? Iya. Gimana tuh? Dan fansnya luar biasa. Biru Band kemarin vakum. Iya. Ya, vakum. Setelah ke Jakarta kan? Ya, setelah album Langkah Awal. Kan? Udah ada album ya, Udah Biru ada ya, album. kayak Bang Intan. Langkah Awal kita vakum. Ya karena kesibukan masing-masing juga. Setelah itu mungkin sudah jalannya nggih. Makanya tiba-tiba tulisan lagu bahasa Balinya tiba-tiba kok bisa dinyanyiin dan beberapa teman support aja. Rekam gitu. Karena dulu album awal kan sudah hits di Pos Kamling dulu. Iya. Pos Kamling di kampus, di Senat juga. Juga gini, jadi ya karena di samping itu juga pingin ikut melestarikan berbahasa Bali. Kenapa tidak? Zaman itu ya,
Bedudo tuh. Kenapa namanya Bedudo fansnya Nanu Biru? Apa yang ingin seorang Nanu Biru berikan ide-ide untuk kenapa harus Bedudo gitu? Dan ada lagunya juga kan? Ya, ada lagunya. Gimana? Apa konsepnya? Pertama karena Bedudo kayak jargon dulu gitu. Bedudo Tayuro gitu. Ya. Jadi itu jargon leluhur sebenarnya yang dia angkat kembali karena dia merasa penting di era itu dia angkat bagaimana seorang orang Bali itu mesti sang raga gitu aja. Jadi sesuaikan gaya dengan kemampuan. Jangan itu menusuk sekali. Jadi itu yang ingin kita angkat. Jadi Bedudo Tayuro sesuaikan gaya dengan kemampuan dan mensyukuri apa yang kita punya itu kita pakai begitu. Ya habis diberikan bakat ya menulis lagu ya itu kita syukuri, kita pakai dengan ya berusaha terus ya biar Tuhan yang menentukan hasilnya. Betul banget. Jadi Bedudo. Dan seorang Nanu Biru bukan orang sembarangan. Nanu Biru adalah mahasiswa desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual. Makanya terlihat dari desain-desain Nanu tuh nggak pernah sembarangan. Pasti dibuat dengan konsep. Kemarin juga Muri kan ya? Muri berapa kali itu Nanu? Muri 4 kali. Muri 4 kali, luar biasa. Saya sebagai teman musisi juga merasa bangga nih Muri dipegang. Masih Nanu Biru yang megang ya. Itu dalam kategori yang pertama itu cover terpanjang. Cover terpanjang. Ya, berapa panjang? 1 meter. Cover CD ya? Apa kaset? Kaset. 1 meter. Anda bisa bayangkan tuh, cover kaset 1 meter ya, kan ngelipat deh tuh. Itu gimana pemilihan kertas dan lain-lain tuh? Kita impor langsung dari China karena ada di sini yang jual kertas. Ya, karena tantangan di sana Pak Jun. Bagaimana yang 1 meter itu bisa kita lipat masuk biar nggak terlalu tebal kotak kaset. Saya isi kasetnya. Itu tantangannya. Idenya ya karena bocor albumnya. Maksudnya gimana? Belum di launching, bocor, masih gaib. Sudah ada di pasaran. Ya, Nanu sempat marah-marah juga ya. Artinya gini sih malu sama Aji produser kita. Iya. Karena Aji Rahman. Waktu itu dipegang dia Giri ya. Oke. Jadi kita kok bisa bocor gimana belum terlacak juga. Tapi kita move on sih apa yang kita bisa lakukan karena itu masih gaib lagu. Keren membajaknya ya. Yang di radio, ayo kita kupingin single Nanu Biru yang baru, Superman. Gitu. Saya belum rekaman udah. Tidak nih man. Ya. Kira-kira kalau menurut bayangan Nanu Biru sendiri, nyanyi gaib lah. Yang jelas itu belum ada internet kan. Kalau sekarang kan mungkin lebih cepat kan. Tapi penjualan aman. Nah, itu dah kita antisipasi bagaimana orang sudah tahu lagunya. Yang pertama langkah kita menambah lagu baru. Ya. Jadi kita tambah beberapa lagu baru di kredit album kedua gitu. Yang kedua ya salah satunya cover album terpanjang itu. Ya. Jadi biar orang masih beli penasaran sama covernya. Jadi itu yang asli. Ya, itu yang yang lebih ada value lain. Iya. Kemudian rekor kedua apa? Kita mecah rekornya Audi pas itu. Tanda tangan terbanyak. Tanda tangan terbanyak. Ya, jadi di cover album itu kan ada album yang sama. Oke. Ya, yang sama. Setelah itu baru yang udah nyanyi 80 jam. Itu luar biasa ya. Saya seharusnya ikut pas hari itu, pas ada konser. Manajernya Nanu Biru nelpon saya, "Pi bro, konser Nanu megenen, luar biasa." Singklat-lah bayun. Itu idenya dari mana bro? Idenya punya ide-ide brilian seperti itu dan sampai hari ini belum dilakukan oleh musisi Bali. Intinya saya nak beberapa belakang itu kan kami mendapatkan pelecehan Pak Jun, dalam arti bagaimana IO luar Bali itu terlalu mendiskriminasikan lah. Ini artis nasional, ini artis lokal. Dibeda-bedakan ya. Mereka dapat tenda. Kita cuma di rumput duduk gitu. Bukannya gila hormati bukan, tapi ya kita juga yang layak lah tempatnya. Walaupun tenda yang nggak ada AC ya kita jangan dong di pinggir rumput. Hingga lahir pemikiran bagaimana ya kami tidak hanya berkarya tapi juga berprestasi biar nggak dipandang sebelah mata oleh mereka. Dan berhasil. Astungkara ada TV nasional meliput. Ya. Jadi mulailah kita
ada nilai tawar lah mereka. Ketika kita ngirim apa namanya riders, kita isi prestasi itu kan. Masa remehin aja nyamuk Bali lo baru nak Bali ya. Oh iya ada kayak gitu ya. Dan akhirnya sekarang sama ya. Ya harus kita harus kita punya rider sendiri ya. Kalau menurut Nanu sendiri, musisi Bali sekarang gimana? Kalau kita kan dulu memang berjuangnya memang dari nol, Kadirasa nih ada barang panggilan rekaman. Sekarang semua studio udah ada nih. Untuk mengangkat jati diri itu kayaknya gampang banget. Orang-orang. Kalau dari kacamata seorang Nanu sendiri gimana musisi-musisi sekarang? Beruntungnya mungkin ada plus minus ya. Yang jelas secara membuat orang aware, membuat promosi sebuah karya itu gampang sekali sekarang kan. Sekarang kita buat sudah bisa share, udah langsung udah nikmati, nggak seperti kita lah jualan kaset, nggak motor ke taman aja. Apa kirim setak? Udah bawa kaset, kita promosi dari panggung ke panggung kan, radio ke radio, kita sekarang udah lama mereka. Ya cuman ya memang tetap saja sih sesuatu yang konvensional itu dianggap perlu karena bagi tiang seniman Bali itu seniman yang nasak di kalangan, bukan di Maya ya kayak Bajung kan udah sama Bintang sama Fata Morgana ya dari zaman itu ya. Iya betul. Dulu band saya Nanu Biru yang bikin sepedanya. Ini memang luar biasa. Nanu kalau mensupport teman tuh tidak setengah-setengah. Pangkati perangkat. Iya. Walaupun tidur. Oh ya Nanu bikinnya yang megang dia, huruf dipegang dia. Oh iya. Di stiker itu. Iya ada yang bikin. Udah lewat main lu beli yang naik spanduk. Iya. Natanya penuh. Dan kemudian Nanu banyak memiliki masa berduduk zaman itu. Di Nanu Biru konser bak bendera banyak dan lain sebagainya. Dan Nanu sangat aware, sangat care, sangat peduli dengan fans-fansnya tuh. Itu gimana ngatur waktu Nanu? Nggak terganggu ya seorang Nanu Biru. Beli undang mai. Kalau berduda yang undang mai Nanu pasti menyempatkan diri untuk itu. Itu gimana ngatur waktu? Konsepnya, ada aja waktu ya. Konsepnya menyama Brayo selama tiang nggak di booking orang, dalam arti nggak ada kerjaan. Ya konten profesional kita sudah bernyanyi di tempat lain. Ya berarti kita berusaha hadir. Pun ketika ada gini ya karena menyama Brayo kan mohon dimaafkan. Mohon dimaklumi bahwa kita ya selama ini sih dinikmati saja banyak saudara, banyak keluarga gitu. Ada nggak hal-hal luar biasa yang Nanu lihat di panggung? Karena saya lihat seorang Nanu ini amat mengidolakan slang, benar nggak ya? Slang. Seberapa besar pengaruh slang di dalam kehidupan Nanu Biru pribadi dan karya-karya seorang Nanu Biru? Kalau slang itu bagi dia kan guru Pak Jun. Guru walaupun tidak diajar secara langsung, tapi guru yang memberi kita inspirasi untuk memilih musik menjadi sebuah jalur pelayanan, sebuah jalur kreativitas. Jadi mereka guru karena hidup dari sebelum berangkat sekolah muter slang, pulang sekolah muter slang. Jadi itu sebuah hutang budi bagi Tiang. Dan membaca cover lirik albumnya itu juga tersimpan di bawah sadar. Jadi slang itu ya salah satu guru bermusik. Ya, walaupun belum pernah diajar secara langsung, tapi belajar secara tidak langsung. Berarti punya influence itu penting ya? Penting sekali. Penting ya. Dan Nanu Biru mempunyai warna vokal tersendiri. Perlu nggak karakter dalam sebuah grup band atau seorang vokalis menurut Nanu Biru? Ya, itu yang paling penting bagi dia. Jadi teknik perlu, skill itu perlu, tapi tanpa karakter ya sama di desain komunikasi visual, warna itu penting gitu. Kalau nggak ada warna ya apa yang kita mainkan gitu. Benar. Bicara masalah lagu dan lain sebagainya, saya bawa gitar kalau mau nyanyi. Boleh nyanyi ya? Boleh, boleh. Senang hati. Tapi saya nggak bisa ngambil di belakang karena sedang sorry ya udah ya. Juragan gitar ya. Nah, bayarannya dia mahal. Setiap manggung kita beli gitar. Nah, karena gitaris saya jualan gitar. Oh, dari VW ya. Dari VW. Ayo yang butuh gitar silakan ke Rockpiece. Saya ngasih nama Rockpiece. Oh, gitu. Karena ayo ngerok-piece. Oh. Makanya Rockpiece namanya. Beneran mau nyanyi lagu apa? Ayo. Soal teman-teman kangen nih lihat live-nya.
untuk corona mungkin Pak Jun ya. Boleh. Ya, Siap. ada sih edukasi sedikit untuk adik-adik yang belum mengerti bahwa ekonomi lagi sulit. Siap. Ekonomi lagi ya carut marut lah. Sederhananya sih kita mulai syukur dari dapur Pak Jun. Syukur dari dapur. Ya, tapi ya wenten di dapur Tukang uang. ya. Yang pertama punya air. Air sebagai sumber kehidupan. Ya, selain itu punya nasi ya. Harus bersyukur punya nasi. Ya. Sedangkan lauk pauk, sayur mayur hanyalah aksesoris. Keren. Duet apa Jun? Duet. Yang terdawa lagu nih. Cuma bilang, "Ne ada di paut. Makan apa? Ne ada di paut. Gangguan apa? Ne ada di paut. Makan apa? Ne ada di paut. Syukuri apa? Ne ada di paut." Kita bersyukur walaupun lagi corona. Moga-moga corona gelis hilang Pak Jun nggih. Sehingga kita bisa normal menyapa semeton kita dari daerah ke daerah, berkeliling lagi. Mugi sareng sami ngemolehang karahayuan. Syukur. Itu apa ya? Pandemi. Tuh kan, udah percaya kreatif sekali emang orang ini bikin-bikin itu. Pandemi 19. Iya, pandemi. Itu saya 2 kali saya pernah nangis dengar lirik lagunya Nanu Biru. Satu yang Panti Asuhan apa itu? Oh, Rail Laro-nya. Ya, itu yang Gus Bim yang main piano. Satu lagi yang apa? Menyamo dong nyanyi lagu. Ayo. Sama-sama Pak Jun ya. Ya. Susing merasa galau berjalan, jalannya lanang kehidupan. Ada subah pada makuranan, ngubu di tongos maalenan. Ingat tugas jani iraga sai mapalian guli melali nunjuk layangan. Liune yang berubah dari kenangan. Ada nesing berubah rasa iraga menyamo. Jule malah anu menyamo. Suka duka tetap menyamo. Mogi singkel berubah rasa iraga menyamo. Asa hase aso menyamo. Ganti mati tetap menyamo. Nanu Biru. Keren banget lagu ini. Kenapa lagu ini tercipta? Dia yang buatnya ingat sekali jam 4 pagi dini hari. Selesai dia dapat C7-nya, ada sayangnya berubah, langsung menangis. Terus yang bangunkan istri, kayak wingeling lagu. Istri bilang kan biasa wingeling. Lalu seorang Nanu Biru cengeng juga ya? Suka nangis ya? Entah apa yang menyentuh di suatu nada, titik nada. Akhirnya ingat C7 ada yang berubah, langsung crash. Istri bilang kok kamu biasa wingeling lagu. Tapi ini lain kayak gerong-gerong. Artinya kayak orang kecil nggak dapat apa yang dia mau, ya kayak ingat yang dulu ngeling gitu. Karena sebelum kejadian itu kan ada beberapa kejadian dengan saudara, bagaimana dia menyikapi. Ternyata ya sebagai seorang kesatria pun, sebagai seorang saudara, Tiang pun meminta maafkan. Itu juga bagian dari bentuk menyamo gitu sih sebelum kita yang buat. Berarti lagu ini didedikasikan untuk saudara yang bertiga dulu. Bertiga artinya bagaimana persaudaraan kita itu raket gitu ya, artinya makanya tagline-nya kan suka duka tiada berbeda, salah benar milik bersama. Yang kebelakangan yang lihat ya orang Bali begitu Pak Jun. Jadi ada kematian segitu orang yang hadir, penyamaan kita, ada pernikahan, kegembiraan pesta juga segitu. Yang mungkin sudah mulai turun dimiliki oleh anak-anak milenial. Gitu
gitu, karena pesta sama duka sudah mulai mereka bedakan. Ya. Kalau zaman dulu nggak ada orang Bali mengenal perbedaan. Betul. Sama bagaimana kita bekerja, bagaimana kita makan. Suka duka bersama terus. Dan ini yang Nanu angkat kembali di zaman milenial sekarang. Ingin menginspirasi bahwa ya uang itu penting, nama baik itu penting, tapi menyamuk penting karena dari lahir kita disambut oleh saudara, meninggal nanti pun diantar oleh saudara begitu. Jadi biar nggak pecah jipimpang jauh gara-gara istri, gara-gara apa gitu. Banyak ya itu ya. Ya karena orang Bali sudah biasa. Tapi intinya dulu dia bersumpah tentang nyamo, Pak Jun. Sumpahnya gimana? Bahwa darah lebih kental daripada air. Maknanya ya kita tidak boleh terpisahkan oleh air. Air contoh ya yang bilang tadi ada istri itu kan air. Cuman belakangan yang berpikir ya untuk dapat hidup kita butuh dua-duanya. Butuh darah, butuh air ya. Bagaimana kita menyeimbangkan sekarang jangan sampai terpecah belah gara-gara kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, kesenjangan gaya hidup, jangan sampai. Tetap kira-kira rekat menyamuk gitu ya? Ya, menyamuk artinya brother, together, whatever the weather. Apapun cuacanya tetap, mau pandemi, mau gunung meletus tetap. Nyamuk itu setiap berubah. Nggak boleh berubah. Tetap menyamuk. Tidak ada bekas menyamuk. Tinggal ya. Nah, mesiap bedik-bedik biasa. Suatu benar-benar. Konsep musiknya yang dipegang oleh Nanu Biru ini memang konsep sosial, percintaan, kemanusiaan gitu ya Nanu ya. Tapi kalau persentase cinta dengan kemanusiaan lebih banyak yang mana nih? Cinta banyak dulu, sekarang lebih ke rumah tangga, lebih ke dapur. Makanya banyak yang komplain juga. Lagu cintanya mana? Ya, bikin lagu kayak dulu beli. Ya dengerin yang dulu aja karena kita artinya tulisnya begitu ya mau apa kita juga nak membuat kue jadi yang betul. Karena kita seniman ya. Sing tak wangkel kengket lagu nih ya. Kalau dia kadang-kadang lagu yang kita ingin didengar oleh masyarakat kurang begitu diterima ya nggak kita jagakan boom dia. Iya, sering begitu. Iya. Sekarang akhir-akhir ini Nanu membuat konsep sedikit akustik ya. Akustik. Solo juga. Solo. Kenapa begitu? Ya karena keadaan sih juga. Jadi kembali ke tadi yang bilang hanya bisa berencana, Tuhan yang menentukan. Dia anak mengerti bakal bermain di 3 bulanan anak. Oh iya bermain di tempat orang menikah. Nak pernah yang pikirkan semenjak menjadi musisi yang apalagi nonton Slang konsernya besar. Nak pernah sampai Piodalan juga main. Pro desa Dalan beli mengundang Nanu Biru gitu. Sok band apa? Iya. Dan di sana alatnya juga nak ada Pak Jun itu sih alasan utama. Jadi betul. Mereka nak bisa sewa drum, mereka nak bisa sewa ampli sesuai spek band kita kan ada speknya. Kita ngikut lah ya. Jadinya tapi mereka butuh kehadiran kita. Jadi sehingga memberanikan diri lah klub gitar man berangkat kita hibur kita layani mereka semampunya kita. Nak ada listrik pun yang nyanyi, nak sound system sang ada beli sengken. Kok kan banyak nanya beli menggending sang ada sound. Kan lu yang TK apa menggending sang ada sound. Nyanyi ke mancing. Gila sih Pak, aku gila. Iya. Karena ada sound. Iya. Tapi kehadiran kita memang lebih penting kayaknya daripada semuanya. Karena berbeda Pak Jun psikologis. Misalkan seorang penggemar datang ke lapangan. Sekarang kita datang ke banjarnya, ke lingkungan desa itu. Jadi ada sebuah semacam kehormatan bagi mereka. Itu sih yang dia tangkap. Kita datang ke banjarnya, kita menghibur di banjarnya atau di natahnya. Lebih apa namanya? Biasanya kan mereka yang datang ke lapangan. Iya. Jadi rakyat ke seberapa besar makna atau arti penggemar dari seorang Nanu Biru? Penggemar itu salah satu elemen lah yang membuat kita ada. Kayak sejak awal 2010 ini kan dia sudah ikrarkan lah bahwa Bedudo bukan lagi kumpulan penggemar tapi sebuah keluarga besar. Jadi walaupun dia punya 5 orang Bedudo saja, saya akan senang. Artinya 5 orang saja Bedudo. Artinya yang tahu apa itu Bedudo daripada
banyak tapi nggak tahu dia. Iya. Tapi masih terjaga ya. Jadi pemuda-pemuda yang dulu masih SMP, SMA kan udah mulai dewasa nih. Ya. Mereka masih terjaga. Ya. Kalau konsep relationship lah anggapnya. Iya. Tanpa hubungan satu sanggah itu. Bagi dia sih ada kewajaran, Pak Jun. Ada yang datang, ada yang pergi, ada yang setia, loyalitas, ada yang enggak, ada yang bosen, ada yang dari cinta ke jadi benci, jadi yang benci jadi cinta. Tapi sampai saat ini sih luar biasa, Pak Jun. Dalam arti anak yang dulu kecil di model video klip Mata Nilai Mobil. Iya. Ya klipnya di Kuto dia. Ya, Mata Nilai Mobil. Karena sudah kuliah, tiba-tiba ketemu pas ada event di bar, Om gini. Ini namanya wih. Selain berpikir saya sudah tua. Yang putar klip tapi bisa geleng bisa ya. Putar tidak cedik. Yang kecil sekali. Nah, itu yang saya bilang bagaimana menjaga eksistensi dan penggemar. Ulik cenik sampai kalian demen. Kan itu yang perlu dijaga. Kadang-kadang kan bisa berubah orang. Tapi Nano Biru tetap menjaga eksistensi dan tingkatan emosi kepada penggemar. Itu yang susah. Sementara kita bisa, karena yang beruntung ya punya keluarga yang juga welcome. Mereka ibu-ibunya arisan. Jadi sudah tidak penggemar lagi gitu loh. Semacam mereka merasa memiliki, merasa saudara lah. Artinya karena saling dengok gitu. Kalau ada suka duka itu sebisanya lah menjenuhan. Itu kan hal yang mengharukan lah bagi. Karena awalnya musik kok bisa sedekat ini kita. Betul banget. Musik itu seperti jembatan ya Nano ya. Yang mengantarkan kita menjadi persaudaraan. Insing main musik asan sing lah sebentar liu. Beleleang dan tenuning asana. Aja. Tapi alih mereka. Tapi nyamo riko bangkira ada gini. Jadi setuju ya Nano Biru, musik itu memang senjata paling handal untuk merubah dunia. Jadi yang sangat paham nih ke Bob Marley yang pernah bilang itu, dan dia setujui dan saya yakini nih ke. Makanya hampir setiap hari juga salah satu doa dia kan kenten Pak Jun. Tapi nih semoga musik menghubungkan kita dan memicu sebuah perasaan bahwa kita semua bersaudara. Jadi saya Pak Jun itu kan kita bilang penggemar kan jauh kayak kita musisi aja anggap Pak Jun manggung di Apache, yang buat spanduk juga dari bahannya musik kan, Fata Morgana yang buatkan itu juga. Akhirnya sampai sekarang Pak Jun udah ngetok, udah banyak follower, tapi masih ngopling gitu. Kan nikah sebuah hubungan, hubungan yang nikah sih nilainya tiang bagi tiang jauh lebih besar daripada yang setuju uang. Tahun 2001 waktu saya nikah juga Nano Biru datang nyanyi lagu. Ingat ya? Buku Punakal yang nyanyi. Malengana, male hilang, milu tuwo. Ketat lah lagunya, ketat. DVD bagus. Ya. Jadi ini karya nyanyi di sana karena lagi ngebum pas itu lagu. Wih, zaman tuh. Belum kita terpikir bikin band Bali ya. Belum. Masih tiang ke Apache. Kebetulan Nano basicnya, Nano kan penggemar sebelum menggemari selain kan menggemari Bob Marley. Bob Marley salah satunya juga. Tapi Bob Marley lebih ke biografi. Jadi biografinya ya. Kalau musiknya karena lingkungan yang di Mambonyol kan heavy metal. Walaupun suka Bob Marley agak elak. Medan Sepultura ya kan. Antra. Nano mulai gimbal tahun berapa? Tamat SMA. Tamat SMA udah mulai gimbal. Ya, memang cita-cita. Disetujui orang tua. Minta izin. Dikasih. Cara ingken tuh, Bob Marley. Tak tahu, kan? Cara seleng loh. Gitu. Seleng baru tahu. Pak ingken mau mesti mau gimbal. Oh ya, kakak dulu gimbal ya? Gimbal. Ya. Jadi. Terus aduh jawab apa? Biar punya alamat, Mek. Baru mengelah alamat. Bojol 234. Alamat apa kayak deh gitu. Karakter. Iya. Engken karakter kan sama orang tua kan. Kan misalkan numpang bemo, Tawang yang di luar. Nano Biru tuh gitu. Kita sambil ngopi ya Bro Nano. Siap. Jadi luar biasa ngopi dalam mobil di selama Bro Nano. Itu ya karakter ya. Ya, karena sudah diizinkan. Kita taruh aja. Siap. Karena sudah diizinkan. Yang gimbal langsung.
Langsung gimbal. Kita ngopai. Istri juga ngizin. Oh, kenal sama istri udah gimbal kan ya? Belum. Sama istri. Oh, sudah gimbal. Sudah gimbal. Istrinya Bro Nanu dari mana sih? Aslinya Karangasem. Ya cantik. Bu guru ya? Bu guru. Masih ya? Masih. Keren nih Bro Nanu. Guru Rabin nih, luar biasa. Dan saya lihat ya istrinya mau support sekali. Ya, saya lihat di kemanapun diantar dan amat. Pernah nggak istrimu mengekang gitu? Wih, doi mengening, sun mengening. Nggak pernah. Satu dia nggak boleh. Selingkuh. Sisanya mau ngapainnya boleh. Boleh. Rokok mau punya. Silakan. Mau gade SK untuk album. Dia bilang, nggak ada uang bikin album. Nggak punya SK, gadein. Ya itu salah satu keberuntungan lah. Serius? Bersyukur punya istri. Ya kalau sekarang nggak ada dia, wih sudah. Ya. Si Tekun apa kabar Tekun? Tekun baik, masih. Sudah berapa umurnya? Seumuran yang di Peguyangan udah 6 tahun. Saya penggemar anjing, jadi Bro Nanu punya setiap ngepost Tekun pasti saya like. Ya. Saya suka sekali sama anjing. Keren ya Tekun ya. Itu anjing Bali ya? Nah itu orang datang sendiri Pak. Datang sendiri. Baru dan ngalah sana dia langsung datang, kakinya patah. Kakinya patah. Kita obati, kita gift, kita pen. Ya, jadi dia berterima kasih sekali ya. Udah ngerti banget kayaknya. Ya ngerti. Apakah kehadiran Tekun banyak juga membantu karya-karya Nanu Biru? Teman begadang ya. Teman begadang. Karena Selamat yang masih megang gitar, dia akan pergi tidur. Tekun dibikinin lagu nggak? Bikin. Apa judulnya? Tekun Diminati. Kan lagunya. Ya intinya tentang belajar kesetiaan. Kalau anjing bisa sesetia ini, kenapa kita manusia tidak? Itu sih. Lebih setia anjing apa manusia? Harusnya manusia. Tapi? Ayo godaan. Bro Nanu ini kopi Banyuatis legenda rasa. Rasanya melegenda, dibuat dari biji kopi pilihan. Ya. Kita minum bersama ya. Klunya ngopleng, ngopi keliling. Oke ya? Yuk. Ngopleng, ngopi keliling. Kita anaknya belum begitu turun, enggak apa-apa ya. Pas AC dingin, kopi panas, mantap. Pas. Gimana rasanya Bro Nanu? Kebetulan sudah beberapa kali merasakan ini dan memang enak ya. Oh ya kemarin main juga ya di acara apa? Di Kopi Kustik. Kopi Kustik, Kopi Kustik. Belum diundang di Dakocan ya? Kita punya acara Dakocan juga. Belum, mudah-mudahan nanti. Ya. Ayo ngopi sama teman di rumah. Wedang sarang sami. Itu saya bawa satu box untuk Bro Nanu. Siap, semua. Narkoba no, kopi yes. Pasti. Narkoba no, kopi Bali yes. Dia agak melin memang bilang narkoba Pak Jun. Oh ya, Nanu Biru juga itu ya. Apa namanya? Selalulah menggelorakan. Ikon anti narkoba. Apa namanya? Dan di BNN ya. Kita support selalu. Walaupun sedang langsung kalau duta Neketen, tapi merasa bagaimana ya dia membuktikan bahwa ya guru kita selain kan pemakai zaman itu. Betul. Kenapa kita enggak ya kembali ke Lesanggago. Ini juga HIV AIDS ya. Iya. Keren banget. Pak Jun kan dapat juga kita. Iya. Kita apa namanya seminar HIV AIDS. Bro Nanu kopinya dipegang boleh? Siap. Ditaruh di kita dos. Aman. Kalau menurut Bro Nanu sendiri, anak-anak muda di Bali udah sejauh mana ya mengerti tentang narkoba dan HIV AIDS? Kan Nanu udah keliling nih, mempromosikan, menggemar-gemborkan bahwa ini berbahaya nih. Ini masih aja ada yang ketangkep. Gimana tuh? Yang pertama tren, Pak Jun. Tren orang merasa gagah pakai gitu. Merasa jadi lebih kuat. Artinya dia yang juga melarang selama ini juga masyarakat melarang yang gini nggak bagus, nggak juga sih. Cuma memberi contoh bahwa saya bermusik tanpa narkoba. Jadi manggung setiap hari, jam terbang juga itu tanpa narkoba. Cintang masih bayu tilah. Ya. Bahkan pas hari ini kita kenang dan diingetin Instagram, setahun yang lalu kamu main 5 kali sehari. Serius? Hari ini? Hari ini 27. Makanya saya pakai baju ini, ternyata tak lihat postingan. Baju tuh betul. 5 tahun lalu. Berarti Bro Nanu berhasil menjaga body tetap segini ya. Yang kelat bajunya kok. Basah agak menendang, basah. Cuma istri sering kemig emang teman-teman. Iya. Ingat penyanyi wi. Emang harus jaga body kita. Kita nak juari melalung di panggung. Mungkin dia agak
agak melentuk basah. Bro Nanu juga apa? Alkohol ya? Alkohol bikin ya? Alkohol, apalagi bir. Bir itu kan berbusa. Jadi kalau tidak diimbangi dengan olahraga, Bro Nanu olahraga enggak? Olahraga pikiran aja lah. Itu apa musisi itu cara kalong, petang tadi lemah tadi petang. Tiap hari jam berapa tidur? Wih, pasti di atas jam 3. Sama saya. Oh berarti oke, saya dapat udah kuncinya nih. Kalau nge-WA Nanu Biru harus jam 2 ke atas pagi ya. Karena saya WA hari ini bin mani bin telun naruh balas ya Nanu. WA itu dah lo. Kadang-kadang nyesel mau install WA. Kenapa? Banyak sekali gini ya. Bang udah kadang ganti nomor. Berapa kali seorang Nanu Biru ganti nomor? Sering gini kehilangan HP mau tulis gitu. Itu karena mabuk bagaimana? Nah, emang tangannya gini. Agak taruh itu agak lupa-lupaan gitu. Nanu Biru sendiri untuk project ini kan memang sebenarnya konsep Nanu Biru solo atau band? Solo. Makanya namanya Nanu Biru. Keren. Itu konsep yang bagus sekali. Kemudian menurut seorang Nanu Biru sendiri ini apa punya keasikan tersendiri kan dari Biru yang memang satu band kemudian menjadi ke seorang Nanu Biru sendiri. Yang mana lebih asik? Ya dia merasa dia lulusan, kalau Biru itu kampus ya dia lulusan alma mater kampus Biru. Jadi masalah asik itu semua asik. Artinya ada selama di musik ya Pak. Iya. Selama di musik ya main format apapun ya hajar. Ditambah gamelan asik, ditambah ada drumnya sangat senang. ada cuma kajun aja juga senang, sendiri pun oke gitu. Jadi cuma Biru tuh banyak pengalaman di Biru karena Bangun Festival ya. Kenapa sih memilih Biru? What the meaning of Biru? Ya banyak yang bilang karena slang generasi Biru itu banyak. Tapi saya memang senang langit kan. Melihat langit itu senang, dalam arti nerimo sekali kayaknya langit. Awan mendung agak hitam-hitam dikit dia lewat dia terima. Awan putih juga ada krebek masih terima. Dia terima, artinya ingin belajar filosofi langit yang ya. Apa makna filosofi langit menurut Nanu Biru? Yang pertama dia nggak sombong kayaknya langit itu biasa kan biasanya. Padahal tegah. Ya tegah dia. Itu dan setelah itu ya batasnya agak jauh sih kalau kita bilang plafon itu kan kayaknya batasnya bisa disentuh makjang kita sentuh. Nah, di musik langit itu bagi dia ya musik itu ke langit pencapaian kita seberapa ya kita dikasih waktu nanti sama Tuhan untuk bermusik. Sebisanya dia akan bermusik nak membatasi diri lah. Nah, berarti bong band bong laklip dulu bubar banyak nah begitu. Nah, ada batas ya. Bermusik sampai mati lah ya. Sampai mati. Dan hebatnya musik lagi yang buat yang semangat tuh. Nabi ini kan. Ya ketika musisinya mati, karyanya tetap hidup itu yang membuat yang spirit yang bermain musik salah satunya melihat Freddie Mercury, melihat Bob Marley, kayak jasa beliau itu luar biasa menghibur kita walaupun sudah ya kalau orang Bali bilang jadi deweyang gitu loh. Tapi masih menghibur kita setiap hari di YouTube ada dia kasetnya beredar. Apakah Nanu Biru merasa saat ini sudah mencapai klimak menjadi seorang musisi, seniman? Belum sih. Apa yang ingin Nanu Biru capai dalam bermusik? Kalau target kita maintain Mbak Jun, intinya yang setiap hari menulis tuh cuma merekam inspirasi, merekam notasi karena beruntung juga ada handphone bisa rename catatan, bisa direkam juga bisa kita simpen. Jadi kalau target khusus sih nggak ada mengalir sampai di mana kita di bawah ya itulah ini kita nggak ada target lah lewat jangan target. Tapi belakangan ini seorang Nanu Biru saya lihat amat sangat lebih ke yang laku gitu. Apakah Nanu akan menjadi seorang pemangku, seorang spiritualisme? Karena saya lihat setiap konsernya
Nanu pasti Banten. Itu keren banget. Saya perhatiin loh. Kita sering sepanggung Nanu Banten dan langsung Nanu yang itu gimana Nanu? Konsep tradisi itu masih Nanu pegang dengan erat dengan musik modern. Yang pertama memang dari kecil kebiasaan mau Banten. Karena anak punya saudara cewek. Kebetulan dia yang nyaluin, artinya Nanu aja, saudara nggak? Artinya adik kakak di plot-plot tugas ya. Oh iya. Tugasannya tugas rumah piring, tugas yang dapat Banten dan tanding ya. Terbawa sampai sekarang ya. Salah satu bisa dibilang kebiasaan, karena belum tentu spiritual kan. Satu kebiasaan, kedua ya etika Pak Jun, dalam arti dia cuma minta izin. Maka orang bilang, wih spiritualnya belum nih baru gini para nawang gelak kira-kira ini kadang lah Banjar nih ada penunggunya, cuma minta izin aja lah, minta izin ikut. Artinya kok yang atau pemangku itu nah sih, tapi Pak Jun juga pemangku begitu ya, kalau dalam konteks memangku kepentingan masyarakat karena dia pernah diberitahu sama seseorang Pak Jun dari penglingsir bahwa di zaman kali ini seniman adalah salah satu pemegang usada. Maknanya gimana tuh? Artinya kita juga dokternya. Dokter dalam istilah Bali kan usada pengobatan. Tapi mungkin yang kita nggak obati luka badan, tapi luka jiwa, menyembuhkan mental. Itu juga salah satu spirit yang kenapa menulis hal yang positif. Ternyata kita ini balian ya, tanpa kita sadari balianin gitu. Kalau Pak Jun nggak balian kan ayo nyanyi bareng katangan kan udah bahagiasan langsung orang di belakang na ada nih si berubah. Jadi hebat itu ya. Itulah seperti sihir ya. Seperti sihir. Kita sihir tanpa belajar ya. Tanpa menyakiti. Mudah-mudahan. Kalau hubungan baik seorang Nanu Biru dengan musisi-musisi lain, dulu kan punya itu. Nanu Biru bikin Bedudo Idol. Itu masih nggak? Teman-teman. Jelek Bedudo Idol. Artinya nggak efektif. Nggak efektif. Itu tujuannya apa dibuatnya Bedudo Idol? Tiang dendam Pak Jun, dulu dendaman orang. Rahmatin. Dendam. Ternyata Nanu Biru pendendam. Dendam sama diri sendiri. Oh, oke. Ada positif ya? Ya, dendam lah berarti saya dulu susah sekali loh untuk rekaman. Sampai bikin basar sama istri dulu, habis itu minjam uang untuk rekaman. Koperasi Banjar untuk rekaman. Sehingga ketika Haji Rahman ngasih uang ratusan juta, wih kok banyak dapat uangnya. Itu uang dari Haji Rahman, dari Jagiri. Dari hasil album pertama. Album pertama banyak. Kok banyak sih dapat uangnya? Kaget dapat uang banyak. Di sana ada dendam yang muncul. Siapa yang punya lagu nggak punya uang, saya bayarin. Saya cari 10 band gitu. Makanya setelah dijalanin ternyata nggak efektif karena nggak gitu caranya bantu orang. Dia manja. Ya nggak ada semesti sama pengorbanan. Lebih memanjakan berarti ya. Karena dia bilang sama tim, pokoknya apa aja, ngecoh bayahin makan, bayahin tutup makan 24 jam balik. Karena dendam lu saya nak ingin adik-adik saya merasakan pahitnya. Seperti yang saya mandang ibu ke koperasi tanda tangan. Bayar cicilan. Itu tetapi ternyata yang kita lakukan yang kita anggap baik saat itu dan efektif, makanya yang kedua pun yang nak buat karena terlalu gratis. Orang rekaman gratis, video klip gratis, habis itu jiran diminta menyebarkan kaset banyakan won-wonan. Semangatnya berbeda ya. Dengan unsur pride terhadap sebuah karya itu. Kayak dari 10 kan cuma berapa yang eksis. Ini karena kesalahan konsep dari awal. Ya, dendam, makanya ternyata dendam itu nggak bagus. Mungkin diganti dendam itu menjadi jengah. Kan jengah. Terlalu makanya harusnya beli tanah ya. Jangan. Biarnya Nanu mikir diri sendiri, bola filasan saya. Betulungin saya merasa ya betul pengalaman hidup namanya. Yang gitu kan cara mangkir ada. Kayak jangan dendaman yang di rumah. Iya. Karena teman saya nak merokok, nak minum alkohol, tapi sakit hati, sakit leper. Padahal bersih. Padahal bersih. Padahal dia dendaman.
sama Iriadi. Oh, itu bahaya. Rapper jadi. Berbahaya ya. Berbahaya. Terus untuk Yurok gimana Yurok? Karena Nano Biru membuat, wih, masih ingat nggak berapa baju terjual Nano Biru? Banyak sekali Pak Jun. Itu keren ya. Keren. Kan itu dia masih diangkat sampai sekarang. Masih ya. Masih. Memegang konsep berduda itu ya. Masih. Keren banget. Itu dulu memang banyak emang. Oh, apalagi muka siluet ya. Yang siluet tuh saya lihat. Artinya dibajak aja banyak sekali itu. Dibajak juga. Banyak. Sampai kita bikin polisi loh dulu. Namanya Garda Berdudo. Untuk survei ya, siapa yang setiap kabupaten punya polisinya. Keren. Tapi akhirnya dari laporannya orang bilang, kan ini dagang, anggun masuk Pak. Akhirnya yang bubarin polisi. Karena ternyata sama-sama cari makan. Jangan ada gini, biar dibajak, enggak apa-apa. Bocol berarti. Bocol bikin seragam, bikin nemtek. Ada kenal lu, Bang. Bubarin Kang nak. Soalnya gua nak masuk nih Pak. Nasing masuk nah. Ajar. Tapi bangganya kan berarti milut yang sedikit sekian rupiahnya nyekolahin anak orang. Ya. Itu saya yakin apa yang hal-hal positif yang memang akan kita lakukan pasti diberikan jalan terbaik ya sama Tuhan ya. Semoga bisa terus berkarya Nano Biru karena karya-karya ya betul-betul menginspirasi. Teman dia, liriknya itu apa adanya. Keren. Cewek kafe. Itu kalau lagu cewek kafe, karena sering ke kafe dulu Pak gimana? Oh, gaulnya sama cewek kafe. Kan harus survei itu. Gimana? Gimana? Saya dari dulu pengen nanya. Surveinya belakangan. Awalnya itu kan Tiang kan punya rumah. Tiang bongkar pakai studio. Akhirnya Tiang tinggal pinjam rumah di tempat kos-kosan sama dekat kafe. No, isinya cewek kafe. Terus sering ngobrol lah sebelum dia masak mak. Mereka nak tersinggung nggak bikinin lagu? Senang dia. Terima kasih beli. Sudah nganggap saya manusia. Emang dulu apa? Kan emang manusia. Artinya dia sana wawancara hampir siap ketemu lah Mbak. Lu cita-cita aja di apa sih Mbak? Itu kan cita nanya. Nah ada yang jadi cewek kafe jadi di interview ya. Terus suka duka kerja apa? Ya menghadapi orang mabuk itu kan termasuk satu yang dia suka sebenarnya. Padahal berat kerjanya itu ya. Berat sekali. Berat ya. Kerja jam 8:30 malam, pulang 2:30. Luar biasa. Konen minum. Makanya yang dihujat karena lagu cewek kafe Pak Jun, sama mungkin ibu yang suaminya selingkuh sama cewek kafe, dia yang kena hujat. Serius? Serius, banyak sekali. Padahal kan nulungin sebenarnya. Artinya sih bukan salah saya Bu. Saya pernah ngajarin suaminya ibu. Kurang Bu mulai kalau. Dia dibeliin motor lah. Gimana lagunya? Oke adik ingat tugas Irago, ketemu di kafe remang. Tugas beli ngajak timpal-timpalan balik kamu. Tujuan kafe. Dan tujuannya nggak ke sana sebenarnya. Di sana ada note Pak Jun di album nih Pak. Bahwa lagu cewek kafe dibuat bukan untuk memuja cewek kafe itu benar gitu. Tapi untuk menginspirasi lah muda-mudi Bali yang fisiknya sehat, tidak cacat, yang mentalnya sehat, tidak bodoh, tapi hidup menganggur, ayolah bekerja. Itu isi sebenarnya. Itu kan bekerja juga cewek kafe. Ya bekerja, makanya kalau kalian menganggur, sehat, dan bodoh, yang bodoh ya nggak mungkin suruh kerja kan. Yang udah cacat nggak bisa jalan suruh kerja kan. Konin normal lah yuk megay. Karena cewek kafe bekerja. Cewek kafe kan megay. Ya, kalau kamu nak bekerja menganggur lebih cemen daripada cewek kafe. Itu pesan. Tapi kan setelah tangkap. Oke Haji Rahman kemarin bilang, ayo hits berikutnya Ceca juga manusia. Nak mau Ji, nak mau. Jangan buat lagi jangan. Tapi karena yang juga menghormati negara kan, ini bagus tuh yang Rorarero gitu kan. Iya. Cerarera. Ya itu keren. Ledak-leduk yang ini kan. Sebelum viral Genjek tuh Nanu udah bikin dulu aja. Cerarera. Itu keren. Dan selalu Nanu Biru bawakan sampai sekarang. Ya, hampir terus di request soalnya. Iya. Terus kalau yang di Kama Sutra? Kama Sutra dia ngelihat cewek-cewek Bali. Di Kama Sutra. Dulu ada Kama Sutra ya, sekarang udah nggak ada ya. Itu awalnya bikin lagu itu gimana? Sesak tangkah beli ninggalin gimana?
Yang nggak masuk yang mana ya? Itu dah. Panas. Iya, yang mana? Oh iya yang itu, sorry. Panas ku bebeli deh. Ingat ya, berita buruk itu. Judulnya berita buruk. Berita buruk. Ya. Itu gimana tuh pertama? Dia ngelihat cewek-cewek Bali di sana pertama kali dia tahu. Oh ini namanya klub apa bang? Namanya klub gitu ya. Dia lihat cewek-cewek itu bawa botol bir satu, goyang-goyang. Nanu gak setuju cewek Bali jadi modern? Nggak diminum birnya itu saya nggak setuju. Oh karena gak diminum. Kayaknya cuma gaya aja deh. Saya minum birnya kini ya. Oh iya, berita buruk nih bagi berita buruk. Ya, artinya dia nggak benar-benar fun itu. Iya. Kalau dia fun kan mungkin diminum birnya. Ya dia cuma ya ikut-ikutan. Ikut tren ya? Iya. Makanya ke rumah Kang Bisi Kang Mas Sutra. Udah nggak ada ya Kang Mas Sutra? Udah nggak ada. Makanya harus dirubah. Selfie-lem gitu. Pandemi tutup pokoknya. Bro Nanu, apa yang Nanu Biru harapkan untuk industri musik Bali dan anak-anak muda masa depan Bali nih Ki? Karena kan waktu kita nggak bisa menyetop waktu nih, waktu terus berjalan nih. Kalau kita santai salib terus aja waktu nih. Harapannya ya. Untuk musisi Bali yang salah satu doa yang semoga sehat pertama Pak Jun. Setelah itu belakangan ini muncul doa biar sejahtera gitu ya. Artinya makanya dia juga perlu belajar dari Pak Jun bagaimana caranya memaintain sebuah brand, bagaimana caranya intinya biar sejahtera, karena ternyata kesejahteraan itu penting gitu loh. Ya. Karena kalau ditelepon bank kita pas bikin lagu itu bisa buyar gitu loh. Ketijanya marut. Ya, sehingga psikologi seorang makanya dia berdoa selain untuk musisi Bali itu sehat, selamat di jalan karya. Salah satunya sejahtera. Ya. Mudah-mudahan nantinya secara ekonomi juga ya cukup lah. Cukup bisa nggak perlu bisa ngejot ke tetangga yang lain gitu. Itu sih harapannya ya. Artinya enggak semacam sekedar viral atau ngebum. Betul. Ingin kantongnya juga misi. Iya. Artinya bermanfaat lah untuk orang lain. Iya, artinya kalau udah punya bekal kan Jakti lebih bisa setuju ya. Bermanfaat itu sih ininya doa dia untuk musisi. Ya. Kalau masalah skill tuh dia kadang guru adik-adik udah jago-jago. Gurunya banyak banget ya. Di YouTube banyak gurunya. Boleh jadi melajah. Enggak, dulu ngasih kaset. Sudah mulu-mulu Lamin putar. Lihat apa deh, angkat Jepun mah. Udah ada kalau angkat Jepun, kaset pegat. Ya, apa kayak angkat Jepun benar. Tuh aku nempelin. Pegat kaset. Yang kau sering ke Badak kan di Ghosty vokalisnya. Dulu kan hilang kaset. Minjem kaset mana sini minjem kaset biar tahu aja lagunya Queen. Ya. Oke Bro Nanu, terima kasih banyak. Gak terasa sudah hampir 1 jam kita bersama. Terima kasih. Tiang berdoa semoga Nanu Biru tetap sehat bersama keluarga tercinta, bersama teman-teman berdudonya, dan ditunggu lagi karyanya. Oh ya, kalau ini album udah berapa album sampai sekarang? Yang terakhir 6,6. Koma-koma albumnya sekarang. Koma-koma. Ya, 6,5 udah, 6,6. Sebelum 7 ada 6,8, 6,9. Siap. Baru sampai 6,8. Ditunggu album barunya lagi, single-single barunya dan inspirasi terbarunya. Sama-sama berkarya. Ya, Nanu Biru ini termasuk inspirator saya juga. Karena apa yang dibuat, jadi setiap hal-hal yang dibikin tuh pasti menjadi motivasi. Kita harus belajar ke sesama teman gitu. Sahabat ani dari guru. Betul. Ya. Siap. Nanu Biru sehat selalu. Sehat juga untuk Pak Jun. Ditunggu karyanya. Sukses. Semoga kita bisa terus berkarya untuk teman-teman dan Bali tercinta. Ya. Salam ngopleng. Ngopi keliling. Rahayu sareng sami. Ayo, sukses Bro Nanu. Mari kita minum.